Bullying atau penindasan seringkali terjadi di lingkungan sekolah. Setiap orang yang terlibat biasanya akan melakukan penindasan secara terus-menerus. Namun beda ceritanya jika orang yang ditindas melakukan perlawanan. Mereka bisa saja membalikan keadaan menjadi lebih baik. Maka dari itu kita akan bahas anime tentang pembulian dan balas dendam, yang karakter utamanya berhasil menghentikan tindakan kekerasan dengan usahanya sendiri. Mahou Shoujo Side bercerita tentang anak malang bernama Asagiri yang menjadi korban pembulian di sekolahnya. Sekelompok perempuan sering melakukan hal keji kepadanya, seperti menyimpan benda tajam di loker sepatunya, memasukkan kepalanya ke dalam toilet, bahkan memanggil anak berandalan lain untuk menyerangnya. Nasib buruk Asagiri juga tidak cukup sampai di situ. Ketika berada di rumah, dia sering disiksa, menjadi bahan pelampiasan kakaknya yang depresi akibat harapan tinggi orang tuanya. Namun pada suatu ketika dia mendapatkan pesan misterius bahwa dia akan diberi kekuatan sihir spesial. Asagiri dikirim sebuah pistol ajaib berbentuk hati yang terlihat seperti pistol mainan. Namun ketika dia putus asa dengan keadaan yang sedang terjadi, tanpa berpikir panjang dia menggunakan pistol tersebut untuk membela diri. Lalu tiba-tiba kedua orang yang sedang mengganggunya menghilang dan ditemukan tidak bernyawa di tempat yang berbeda. Sejak saat itu kehidupan Asagiri mulai berubah. Selain menghadapi para pengganggu, dia juga harus berjuang melawan pengguna alat ajaib lain yang sama-sama memiliki kekuatan gadis penyihir. Karakuri Sirkus. Masaru Saiga merupakan anak dari orang kaya yang diincar oleh banyak pihak setelah menerima warisan dari ayahnya. Sebelumnya dia telah diberitahu oleh kakeknya untuk membawa koper besar jika terjadi hal yang tidak beres di sekelilingnya. Dia disuruh untuk menemui Shirogane dengan membawa koper tersebut ke tempat sirkus. Namun dalam perjalanannya dia ditangkap oleh penculik. Lalu seorang pria bernama Narumi menyelamatkannya dengan bertarung dan membawa Masaru kabur. Kemudian ketika berada di tempat sirkus, mereka akhirnya bisa bertemu dengan Shirogane, pemain sirkus yang dipercaya oleh keluarganya untuk melindungi Masaru. Setelah berbagai kejadian dan pertarungan terlewati, kemudian Masaru kembali memasuki sekolah, lalu diganggu oleh murid lain yang tidak menyukainya. Sejak awal dia memang selalu dibully oleh mereka, tapi karena dia telah mengalami hal yang lebih mengerikan, Masaru sama sekali tidak mempedulikannya. Jigoku Shoujo Yoi no Togi. Di anime ini terdapat situs web misterius yang hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki dendam kuat. Website tersebut dapat digunakan untuk menghukum seseorang dengan cara menuliskan namanya saja. Kemudian seorang perempuan bernama Enma Ai dan rekannya akan membalaskan dendam dengan cara mengirimnya ke dunia mistis. Setiap orang yang merasa tersakiti, dibully, atau dikhianati akan dihampiri oleh Enma Ai. Kemudian dia memberinya benda khusus jika orang tersebut telah memutuskan orang yang akan dihukum. Enma Ai juga menjelaskan bahwa orang yang dihukum akan segera dikirim untuk disiksa. Tapi setelah dendam terbalaskan, maka orang yang mengirimnya juga akan mendapatkan bayaran setimpal, yaitu setelah dia meninggal, jiwanya akan tersiksa oleh rasa sakit yang amat luar biasa. Mahou Shoujo Ikusei Keikaku. Dalam permainan RPG bernama Magical Girl Rising Project, setiap pemain diberi kesempatan untuk mendapatkan kemampuan Magical Girl secara nyata, suatu kemampuan yang dapat ditingkatkan sampai melampaui batas. Seorang perempuan bernama Kano menjadi salah satu orang yang terpilih menjadi Magical Girl. Dia mendapatkan kemampuan unik yang diharapkan bisa membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Kano memiliki sifat agresif di mana dia akan sangat marah ketika teman sekelasnya membicarakan hal buruk tentang ibunya yang sering bercerai dan menikahi banyak pria. Meski begitu, ada saja orang yang mengejek dia tentang masalah keluarganya di sekolah, sehingga Kano rentan terlibat dengan perkelahian. Pada awalnya semua Magical Girl menjalankan tugas biasa untuk membantu orang-orang. Namun karena suatu alasan, mereka harus bersaing dan menghindari kematian akibat tereliminasi dari posisinya sebagai Magical Girl.
Tokyo Revengers bercerita tentang seorang pekerja paruh waktu bernama Takemichi. Dia melakukan perjalanan ke masa lalu untuk menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Ceritanya berawal ketika dia mendengar sebuah berita bahwa mantan pacarnya bernama Tachibana Hinata meninggal akibat ulah geng berandalan. Kemudian ketika Takemichi sedang merenungkan kesalahannya di masa lalu, tiba-tiba seseorang mendorongnya dan dia berpindah ke masa lalu tepat saat dirinya hampir tertabrak kereta. Dia kembali ke masa SMP di mana dirinya sedang ditindas oleh anak berandalan. Takemichi dan temannya menjadi pesuruh sekelompok siswa dari sekolah lain yang merupakan anggota dari geng Tokyo Manji atau sebuah geng anak berandalan yang terlibat dengan kematian mantan pacarnya di masa depan. Setelah Takemichi menyadari bahwa dirinya bisa melompati waktu, dia pun bertekad untuk lebih kuat dan memutuskan akan merubah masa depan. Wonder Egg Priority. Anime ini berfokus pada kisah seorang perempuan bernama Oto Ai yang dibully oleh teman-temannya di sekolah dikarenakan dia memiliki kondisi di mana bola matanya memiliki warna yang berbeda. Karena itu dia dibully hingga tidak berani lagi pergi ke sekolah. Dia juga tidak ingin berteman dengan siapapun karena takut ditindas. Tapi penyebab utama trauma dia yang sebenarnya adalah karena telah ditinggalkan oleh teman baiknya. Oto Ai memiliki sahabat yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun petualangannya dimulai ketika dia mendapatkan telur ajaib. Setelah memecahkan telur tersebut, dia memasuki suatu dunia yang ada dalam mimpinya. Di sana dia ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang dari kesulitan yang menghadang. Meskipun tidak mudah, dia bersedia melakukannya karena percaya akan ada kesempatan di mana dia bisa menyelamatkan sahabatnya. Kakegurui berlatar di akademi khusus yang tidak seperti kebanyakan sekolah pada umumnya karena memiliki tradisi perjudian yang dimonopoli oleh pengurus OSIS. Setiap hari di ruangan kelas yang sebelumnya digunakan untuk belajar mengajar berubah menjadi tempat perjudian karena setiap siswa dapat menentukan posisinya di sekolah hanya dengan bermain judi. Yumeko merupakan seorang penggila judi yang senang bermain bukan untuk menang, tapi demi kepuasan batinnya. Dia menjadi murid pindahan yang menjadi pusat perhatian karena sering bertaruh dengan siapapun tanpa mempedulikan siapa yang dia lawan. Yumeko juga sempat diremehkan dan dibully setelah kalah dalam suatu permainan. Meski begitu, tidak lama setelahnya, dia bisa kembali bangkit dan mengalahkan satu persatu siswa lain. Higurashi Nonaku Koroni. Siklus pembunuhan yang tidak ada habisnya telah berhenti dan Rika akhirnya bisa hidup normal bersama teman-temannya. Namun dia terlibat kecelakaan lalu lintas dan terhubung ke dunia yang sangat berbeda. Semua teman-teman dekatnya kebetulan dipindahkan di waktu yang sama. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang tidak terlalu menyukai Rika. Ketika dia dipermainkan oleh temannya di sekolah, kesabarannya sudah mencapai batas. Tanpa basa-basi dia melakukan perlawanan dan memberi pelajaran kepada temannya dengan melempari kursi dan memukulinya berkali-kali. Diceritakan bahwa Rika di dunia tersebut adalah orang yang telah membuat anak laki-laki memanjakannya, dan ketika semua anak laki-laki yang menyukainya bersaing, Rika mengambil keuntungan dari mereka. Oleh sebab itu, beberapa anak di kelas merasa bahwa Rika pantas menerima perlakuan buruk. Vivid Strike. Fuka dan Rine adalah anak yatim piatu yang sering diganggu oleh anak lain. Berbeda dengan Fuka yang selalu melawan, Rine adalah anak cengeng yang selalu menangis ketika ada orang yang mengganggunya. Namun kepribadiannya berubah setelah dia diadopsi oleh keluarga orang kaya. Rine mulai berlatih hingga menjadi kuat dan terkenal di dunia seni bela diri. Ketika pertama kali dia bersekolah, kebanyakan orang mengaguminya. Rine menjadi pusat perhatian setelah semua orang mengetahui bahwa dia memiliki bakat atletis, sehingga ada sekelompok temannya yang merasa iri dan membulinya di tingkat pelecehan dan penyerangan. Pada awalnya dia menahan diri untuk melawan, namun setelah tindakan mereka melampaui batas, Rine mengakhiri semuanya dengan melakukan balas dendam, hingga membuat kejadian tersebut menjadi insiden mengerikan. Untuk mencegah kembali terjadi kejadian yang sama, Rine pun ingin menjadi semakin kuat, lebih kuat dari siapapun. Boku no Hero Academia. Di dunia yang dipenuhi kejahatan, menjadi pahlawan dengan kekuatan super adalah impian dari banyak orang. Di antara anak-anak berkekuatan super, terdapat seorang anak yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Meskipun tidak punya kekuatan super, seorang anak bernama Izuku Midoriya tetap memperjuangkan impiannya.
karena terinspirasi oleh pahlawan idolanya yang bernama All Might. Sebagai orang terlemah, dia sering diremehkan dan dijahili oleh temannya. Namun jika dibandingkan dengan anak berbakat lain, dia merupakan anak yang paling berani untuk bertindak menyelamatkan seseorang yang sedang dalam keadaan bahaya. Sehingga pada suatu ketika, dia pun terpilih sebagai pewaris kekuatan super dari pahlawan yang diidolakannya.